kita belajar pembelajaran 2 tema 4 subtema 3 ya. Di sini kita akan belajar tentang luas segitiga. Itu di halaman LKS halaman 72. Di situ ada luas segitiga. Kita bahas luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali A dikali T. A ini adalah alas, kemudian T ini adalah tinggi. Kenapa kok luasnya ada setengahnya? Ini asal mulanya segitiga itu kenapa kok ada luasnya ada setengahnya? Asalnya dari luas persegi panjang. Jika dibagi dua, ini akan menjadi segitiga. Kita tahu di sini ini adalah sisi panjang. Ini bisa dikatakan sisi alasnya, kemudian ini sisi lebar. Ini bisa dikatakan sisi tingginya. Kalau pada segitiga, maka diperoleh ini kan bentuk segitiga, maka diperoleh rumus luas segitiga itu setengahnya dari luas persegi panjang. Makanya di sini ada setengah, dikalikan setengah, ya. Ketahuan. Kemudian langsung kita ke penerapannya. Di situ di nomor 1, ayo berlatih pada halaman 72, rekan sekalian pada halaman 72. Di situ nomor 1 diketahui alasnya sama dengan 8 cm. Kemudian tingginya 6 cm. Ya. Langsung kita masukkan rumus setengah dikalikan alas dikali tinggi, yaitu setengah dikali 8 kali 6. Ya. Kita bagi dua dulu caranya. 4 dikali 6 sama dengan 24 cm persegi. Yang nomor 2 diketahui alasnya di situ 10 cm. Kemudian tingginya 6 cm. Jadi kita masukkan luas setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali 10 dikali 6. Bisa kita coret yang ini kalau lebih mudah. Tinggal 10 dikali 3. Jadi coretnya artinya dibagi, ya. Jadi hasilnya 30 cm persegi. Nah, ini untuk luas segitiga, ya. Setelah kita mempelajari luas segitiga pada halaman 73 KS, di situ ada menggambar kreasi. Ya, menggambar kreasi di situ ada 2, yaitu gambar bentuk dan gambar ekspresif. Nanti kalian bisa membaca bacaannya, ya. Kemudian pada latihan pembelajaran 2, nah, sekarang kita bahas latihan pembelajaran 2. Di situ sila ketiga Pancasila berisi ajakan kepada masyarakat untuk, ya, jadi sila ketiga yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk apa? Yaitu untuk bersatu, karena sila persatuan yang untuk sila ketiga. Kemudian yang nomor 2, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar. Di situ ada pilihannya, yaitu pohon beringin, ya. Ada pohon beringin karena bintang sila pertama, ya, padi dan kapas sila 5, yang kepala banteng itu sila keempat. Kemudian nomor 3, luas segitiga. Sekarang yang nomor 3, yang ini diketahui adalah nomor 3 pada buku latihan pembelajaran, ya. Di situ diketahui luas segitiga sama dengan 176 cm persegi.
Kemudian alasnya 22 cm. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, luas sama dengan setengah dikali A dikali T, ya. Luasnya 176, sesuai dengan tempatnya kita letakkan. Nah, kita coret dulu ini 22 dengan setengah, berarti tinggal 11 dikali T. 176 sama dengan 11 dikali T. Untuk mencari T berarti kita tinggal bagi 176 dibagi 11, ya. 176 dibagi 11, di situ ketemu 200 dibagi, ya, ini sama dengan 17 bagi 11, 1 sisa 6, ya, sisa 6, 66 bagi 16, ya, ketemu 16 cm tingginya. Kemudian nomor 4, gambar yang menggunakan objek gambar secara nyata disebut gambar, di situ disebut gambar bentuk, ya. Nah, ini kalian bisa baca tadi pada halaman 73, ya, gambar bentuk. Kemudian yang nomor 5, berikut ini yang bukan termasuk ciri segitiga sama sisi, ya, yang bukan termasuk ciri segitiga sama sisi. 3 sisinya yang sama panjang ini merupakan cirinya. 3 titik sudut yang sama besar, betul, ini adalah ciri-cirinya. 3 mempunyai 3 sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu kalau dilipat, nah, seperti buku ini, kalau dilipat menjadi 2 dibagi menjadi 2 bisa sama persis. Itu ada 3 sumbu simetri. Kalau digambarkan sumbu simetri itu ini jika dibagi, ini segitiga sama sisi, ya, sama. Jadi nanti kalau dibagi 2, ini dilipat jadi 2, ini akan sama, ya. Kemudian ini dibagi 2 juga sama ini. Nah, ini yang dimaksud garis sumbu simetri, ya. Jadi ada 3 garis sumbu simetri pada segitiga sama sisi. Nah, jadi yang bukan, jadi jawabannya tadi yang bukan adalah D, ya, 2 sisi yang sama panjang. Karena 2 sisi yang sama panjang itu terjadi pada segitiga sama kaki. Jelaskan, sekarang yang bagian B, jelaskan makna simbol pohon beringin dalam sila ketiga. Ini sudah ada penjelasannya pada halaman 71, ya. Di situ penjelasannya tentang makna dari simbol pohon beringin, ya. Di situ simbol pohon beringin bermakna warga negara Indonesia memiliki tempat berteduh yang sama, ya, sehingga diharapkan dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Itu maknanya. Kemudian lanjut, jelaskan yang dimaksud dengan gambar ekspresif. Ya, di sini gambar ekspresif sudah ada bacaannya. Gambar ekspresif adalah gambar yang dibuat berdasarkan penafsiran bentuk nyata ke dalam bentuk ungkapan secara pribadi, secara subjektif, selaras dengan emosi. Itu gambar ekspresif, ya. Kemudian sekarang yang nomor 3, hitunglah luas segitiga di samping. Nomor 3 pada bagian B, ya. Di situ diketahui alasnya 24 cm, alasnya 24 cm, kemudian tingginya sama dengan 20 cm, ya. Kemudian rumusnya luas sama dengan setengah kali A kali T, ya.
Jadi kita masukkan rumusnya setengah dikali 24 dikali 20. Kita bagi 2 dulu. 24 sama dengan bagi 2, 12 dikali 20. 12 kali 2, 24 tambah 0, ketemu 240 cm persegi. Itu nomor 3 luasnya. Kemudian sekarang nomor 4, bagaimanakah bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, kalian sudah hafal Pancasila, silakan tulis sendiri. Sekarang yang nomor 5, sebutkan objek-objek gambar bentuk. Ya, objek-objek gambar bentuk kamu lihat di bacaan halaman 73. Di situ objek gambar bentuk dan kalimat bawah sendiri. Ya, kalian tulis ya di situ. Ya, itu mungkin pembahasan latihan pembelajaran 2. Ya, nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.